Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar segenap pemirsa, khususnya kepada ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kebaikan, kesehatan. Allah mencurahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan berbicara tentang 3 tahapan mensucikan jiwa. Berkenaan dengan jiwa, di dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Pada surat Asy-Syams ini memberikan tekanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jiwa manusia dalam keadaan suci atau fitrah. Seorang bayi yang dilahirkan ke bumi adalah suci, walaupun dilahirkan oleh seorang pendosa. Kesucian ini Allah berikan, Allah anugerahkan kepada setiap insan yang telah dilahirkan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Artinya lahir dalam keadaan suci, jiwanya bersih, bening, tidak membawa dosa. Maka dilanjutkan hadis ini, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Faktor eksternal sangat kuat yang akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Dalam Asy-Syams dilanjutkan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia, yaitu Allah, mengilhamkan kepada jiwa itu jalan. Yang satu jalan fujur, yang satu jalan takwa. Jalan fujur adalah jalan di mana penuh dengan godaan syaitan. Jalannya jalan tersesat, jalan yang dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jalan takwa, jalan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjalani kehidupan ini, akan mendapatkan tekanan dan gangguan dari luar. Yang sudah sangat nyata adalah gangguan dari syaitan. Ketika iblis dikeluarkan dari surga dan divonis bahwasanya ia sesat, maka dia pun dengan tegas mengatakan, iblis mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang terpilih di antara mereka. Ini tersebut di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai dengan ayat 40. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 17 dijelaskan akan kedatangan musuh kita yang nyata, yaitu syaitan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku, kata syaitan, akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Ini menandakan bahwasanya untuk menciptakan jiwa yang bertakwa tidaklah mudah. Perlu ada sebuah proses, perlu ada sebuah upaya agar jiwa ini suci. Apalagi kita ketahui bersama, ibu-ibu dan segenap pemirsa, jiwa manusia dapat dibagi dalam 3 keadaan. Kita mengenal ada namanya nafsu ammarah, yaitu nafsu yang diliputi dengan kemaksiatan, kedurhakaan, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Mereka itu adalah pelaku-pelaku dosa yang nyata di bumi ini. Yang kedua, ada namanya nafsul lawwamah, yaitu mereka yang mempunyai nafsu, tetapi pada satu sisi nafsu ini dia gunakan untuk kebaikan. Pada jalan ketakwaan kepada Allah, dia cenderung untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah, mencari ridhonya Allah, tetapi pada waktu yang lain dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan terkadang ketika setelah melakukan kemaksiatan, pemilik nafsu lawamah ini, mereka kemudian menyesal dan bertaubat mohon ampun kepada Allah. Dan nafsu yang ideal adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang penuh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsu yang tenang, nafsu yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mampu membangun hubungan baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pahami bersama ada 3 tahapan untuk mensucikan jiwa, karena disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh merugi mereka yang mengotorinya. 3 tahapan yang pertama yang ditunjukkan oleh para sufi untuk mendapatkan kesucian jiwa. Pertama adalah tatahhur, mensucikan diri dari dosa, mensucikan diri dari penyakit jiwa dengan cara ta'alluq, selalu menggantungkan diri kepada Allah, yaitu berzikir dalam setiap keadaan, ketika duduk, berbaring, ataupun berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, disebutkan sebagai ulul albab adalah dalam Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari api neraka. Jadi penekanan tahap yang awalan ini, yang pertama, banyak menyebut nama Allah dalam setiap keadaan.
kita sama-sama bisa melakukan itu. Lisan kita basahi dengan zikir kepada Allah. Pikiran pun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, dalam keadaan suka maupun duka, tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang kedua yaitu tahakkuk. Berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan sebisa mungkin meninggalkan kemaksiatan atau meminimalisir penyakit-penyakit hati dengan cara berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada semboyan yang digunakan oleh para sufi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Seperti Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf. Ketika kita menerapkan nilai-nilai ini pada diri manusia, pada diri kita bersama, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkasih sayang dan pribadi-pribadi yang pemaaf. Dan berikutnya adalah takhalluq, membiasakan diri melakukan kebaikan, melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hubungan yang baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebenarnya adalah jiwa yang kita harapkan, yaitu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Semoga kita bersama-sama mendapatkan nafsul mutmainnah ini dengan cara melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, mari kita banyak menyebut nama Allah, berzikir setiap keadaan. Sebutlah nama Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya. Kemudian kita secara pasti untuk meninggalkan perbuatan dosa, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang pasti akan mendapatkan dan mendatangkan ketenangan. Dan kita berupaya membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang baik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang. Inilah harapan kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha dan kamu pun diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita ketika bisa memahami konsep tentang tahapan mensucikan jiwa ini, kita menjadi orang yang lebih waspada terhadap godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita melalui tahapan-tahapan banyak gunakan lisan, bahkan seluruh raga kita untuk selalu menyebut nama Allah. Kita mulai saatnya meninggalkan dosa-dosa yang sumbernya bisa dari pandangan, pendengaran, dan tangan serta kaki kita. Selanjutnya marilah kita sibukkan diri dengan urusan kita, yaitu kita sibukkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, agar kebaikan yang kita lakukan menjadi akhlak, menjadi kebiasaan untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu ya Allah kami mohon petunjuk-Mu agar kami selalu mendapatkan jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Berikanlah kepada kami ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasih sayang-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami ampunan-Mu ya Allah, ampunan untuk diri, keluarga, jamaah sabilul jannah, serta dosa-dosa
para pemirsa, dosa keluarga, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Tutupilah segala aib dan keburukan kami ya Allah. Hiasi kami dengan akhlak yang terpuji. Jadikan kami termasuk orang yang sadar diri, agar kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pemberi rezeki, kepadamu kami mohon rezeki yang berkah berlimpah dan selalu bertambah. Jika rezeki kami sulit, mudahkan, jauh dekatkan, sulit mudahkan, sedikit banyakkan, dan Engkau adalah sebaik-baik maha pemberi rezeki. Kepada kami dari keluarga yang sakit sembuhkan ya Allah, angkatlah penyakit tersebut ya Allah. Jadikan keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, serta Engkau pelihara kami dari azab kubur dan dari azab neraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita bersama untuk menuju pribadi yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.